Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Kisti Maulana dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas tentang bab sholat, yaitu pengertian sholat, syarat sholat, rukun sholat, sunnah sholat, dan hikmah sholat. Pengertian sholat. Sebelum saya jelaskan, sholat merupakan rukun Islam yang kedua dan merupakan rukun yang sangat ditekankan atau yang utama sesudah dua kalimat syahadat. Telah disyariatkan sebagai sesempurna dan sebaik-baiknya ibadah. Sholat merupakan pokok dari semua macam ibadah. Sholat secara etimologis adalah doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, khudh min amwalihim shadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim bima wa sholli alaihim inna sholawataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Arti sholat secara terminologis adalah ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dinamakan demikian karena mengandung doa. Orang yang melakukan sholat tidak lepas dari doa ibadah, pujian, dan permintaan. Itulah sebabnya dinamakan sholat. Maka dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sholat ialah merupakan salah satu ibadah kepada Allah yang berupa perkataan atau ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan. Syarat-syarat sholat. Jadi sholat memiliki syarat-syarat yang tidak akan menjadi sah kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Seseorang yang melakukan sholat tanpa memenuhi syarat-syaratnya sholat, maka sholatnya tidak diterima. Jika tidak ada atau tidak ada sebagiannya, maka sholatnya tidak sah. Syarat-syarat wajibnya sholat yang pertama yaitu muslim. Jadi sholat tidak diwajibkan kepada orang kafir, karena didahulukannya dua kalimat syahadat adalah syarat dalam perintah sholat. Yang kedua berakal. Jadi sholat tidak diwajibkan kepada orang gila, karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya pena diangkat dari 3 orang. Yang pertama dari orang tidur hingga ia terbangun, dari anak kecil hingga ia bermimpi atau hingga ia balik, dan dari orang gila hingga ia berakal. Yang ketiga yaitu balik. Jadi sholat tidak diwajibkan kepada anak kecil hingga ia sudah balik. Yang keempat, suci dari hadas dan najis, baik kecil maupun besar. Maksudnya bersih dari darah haid dan darah nifas. Jadi salat tidak diwajibkan kepada wanita yang sedang menjalani masa haid dan wanita yang menjalani masa nifas, hingga keduanya bersih dari kedua darah tersebut. Selanjutnya yaitu syarat sahnya sholat. Yang pertama, telah masuk waktu sholat. Artinya tidak sah bila dikerjakan belum masuk waktu sholat atau telah habis waktunya. Penetapan waktu adalah pembatasan. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan waktu-waktu sholat. Artinya Allah menentukan waktu-waktu sholat di sepanjang rentang waktu. Kaum muslimin telah berijma' bahwa sholat 5 waktu itu memiliki waktu-waktunya yang khusus dan terbatas. Sholat tidak diterima jika dilakukan
sebelum waktunya atau telah habis waktunya. Yang kedua, suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Bersih dari haid dan darah nifas. Yang ketiga, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Yang disebut najis itu adalah setiap kotoran seperti urin dan tinja dan segala sesuatu yang dilarang untuk dikonsumsi seperti darah, homer, dan lainnya. Kotoran yang melekat di badan atau pakaian atau tempat sholat harus dibersihkan dengan air atau sampai bersih. Yang keempat, menutup aurat. Aurat laki-laki antar pusar sampai lutut, dan aurat perempuan adalah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Yang kelima, menghadap kiblat. Sebab sholat tidak sah tanpa menghadap kiblat. Rukun sholat. Rukun sholat itu ada 13 perkara, yaitu sebagai berikut. Pertama, niat, yaitu sengaja atau menuju sesuatu bersamaan dengan awal pekerjaan tersebut. Tempatnya di hati atau diucapkan oleh suara hati. 2. Berdiri tegak bagi yang kuasa, bisa duduk bagi yang lemah. 3. Takbiratul ihram, dengan mengucapkan lafal Allahu Akbar. 4. Membaca Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. 6. Bangkit dari ruku lalu iktidal, berdiri tegak seperti keadaan semula, yakni berdiri bagi yang kuat dan duduk bagi yang lemah. 7. Sujud 2 kali untuk setiap rakaat. 8. Duduk di antara 2 sujud. 9. Duduk akhir yang mengiringi salam atau duduk tahiyat. 10. Membaca tasyahud sewaktu duduk akhir. 11. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. 12. Mengucapkan salam seraya menoleh ke kanan dan ke kiri. 13. Tertib, yaitu mengerjakan rukun-rukun sholat tersebut dengan berurutan. Sunah-sunah sholat. 1. Sholat sunah rawatib setelah azan sebelum iqomat. 2. Siwak atau sikat gigi. 3. Mengangkat kedua tangan sebatas telinga. 4. Bergabung dengan pergelangan tangan kanan dan kiri atau sedekap. 5. Baca doa iftitah. 6. Baca ta'awud. 7. Bacaan amin setelah Al-Fatihah. 8. Membaca surat atau ayat dalam Al-Quran setelah menyimak surat Al-Fatihah. 9. Membaca tasbih seraya rukuk dan sujud. 10. Membaca doa ketika duduk di antara 2 sujud. 11. Baca tahiyat dan doa di rakaat kedua. 12. Baca doa kunut. 13. Duduk iftirasi dalam semua doa duduk. 14. Duduk tawarruk atau sujud di akhir tahiyat. 15. Doa sebelum salam. 16. Salam kedua setelah menyelesaikan salam pertama. 17. Doa setelah salam kedua. Hikmah dan keutamaan sholat. Sholat memiliki banyak keutamaan dan hikmah, di antaranya 1. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua dan merupakan rukun Islam yang terpenting setelah 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat merupakan media penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna ahadakum idza sholat yunaji robbah. Sesungguhnya, seorang dari kamu jika sedang sholat, berarti ia sedang bermunajat atau berbisik-bisik dengan Tuhannya. Hadis riwayat Bukhari. 3.
Sholat adalah penolong dalam segala urusan penting. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. 4. Sholat adalah pencegah dari perbuatan maksiat dan kemungkaran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa aqimus sholata, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar." Dan dirikanlah sholat karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. 5. Sholat adalah cahaya bagi orang-orang yang beriman yang memancar dari dalam hatinya dan menyinari ketika di padang mahsyar pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang menjaga sholatnya, niscaya ia akan menjadi cahaya, bukti, dan penyelamat baginya pada hari kiamat. 6. Sholat adalah kebahagiaan jiwa orang-orang yang beriman serta penyejuk hatinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ju'ilat qurratu a'yuni fi sholah." Dijadikan penyejuk hatiku di dalam sholat. 7. Sholat adalah penghapus dosa-dosa dan pelebur segala kesalahan. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, "Apa pendapat kalian jika di depan pintu seseorang di antara kalian terdapat sungai? Di dalamnya ia mandi 5 kali sehari. Apakah masih tersisa kotoran di badannya meski sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tentu tidak tersisa sedikit pun kotoran di badannya." Beliau berkata, "Demikian pula dengan sholat 5 waktu. Dengan sholat itu Allah menghapus dosa-dosa." 8. Sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Pokok dari perkara-perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncak tertingginya adalah jihad fisabilillah." 9. Sholat merupakan pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang kafir dan musyrik. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus sholah." Batas pemisah antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. 10. Sholat merupakan sebaik-baik amalan. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, ketika beliau ditanya tentang amalan apa yang paling utama, maka beliau menjawab, sholat pada waktunya. 11. Sholat adalah perkara pertama yang akan dihisab atau diperhitungkan pada setiap hamba. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya, sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab atau diperhitungkan dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat adalah masalah sholat. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.